Inilah dia waktunya. Halo Jebret Tim, Data Jebret kembali lagi untuk menemani kalian untuk mengetahui seputar sepak bola tapi yang berkaitan dengan data-data hasil dari penelitian yang bukan hanya dari tactical ataupun juga skill dari pemain, dari pelatih dan yang lainnya tentang sepak bola. Dan kali ini gue mau bicara tentang kegagalan dan keberhasilan di balik tendangan adu penalti. Dilihat dari sains, teknologi, dan juga psikologi. Serem sekali. Jadi memang kalau buat teman-teman harus mendengarkan ini dari awal sampai akhir. Kalian setuju atau tidak setuju, tulis di kolom komen. Karena nanti kami juga akan coba berdiskusi, berdebat. Enggak lah ya, diskusi aja lah sama kalian. Yang komennya bukan sampah ya, tapi komennya kalian memang ingin tahu. Komennya kalian juga punya argumentasi yang pantas untuk kita diskusikan. Kita tahu baru-baru ini ada adu tendangan penalti yang ramai, yaitu ketika United berhasil lolos ke final Piala FA menghadapi Brighton, di mana sebelumnya skornya imbang dan akhirnya melalui drama tendangan adu penalti sudah 5 penendang masih terus sehingga sudden death adu penalti dan satu pemain Brighton gagal sehingga penendang terakhir dari United ketika itu berhasil mencetak gol dan akhirnya United lolos ke babak final Piala FA menghadapi Manchester City. Sebelum kita sampai ke sana lagi, karena ramai dibicarakan bahwa yang membuat kalah Brighton adalah ciuman kiss of death dari Weghorst. Apakah itu memang benar atau tidak? Tapi yang jelas ternyata dari keanehan-keanehan tendangan adu penalti, di mana sebuah tim yang isinya banyak penendang-penendang yang terkenal, yang hebat, tapi ternyata bisa gagal. Secara individual juga banyak pemain-pemain yang dari tendangan bebas saja gampang banyak mencetak gol. Tapi pada saat adu tendangan penalti kok bisa gagal? Jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya benar gak sih penalti itu lebih penting yang bisa menenangkan dirinya daripada yang cuma ngandelin skillnya? Karena itu ini ada penelitian yang dilakukan dari Max Slater dari University of Twente, Netherlands. Udah kayak coach ya. Dia dibantu sama rekannya, Dr. Natapong Tamasan. Jadi dari University of Twente. Gua nggak tahu tuh ngomongnya bener apa enggak. Tapi ini pas banget dilakukan oleh peneliti dari Belanda ya. Karena Belanda juga benar satu tim yang selalu atau sering gagal kalau adu tendangan penalti. Mereka memasang yang namanya Functional Near Infrared Spectroscopy atau FNIRS. Ini pakai headset dan dapat mengukur pergerakan otak kita ketika bergerak. Jadi ini adalah penelitian pertama tentang adu tendangan penalti yang menggunakan neuroscience. Melihat aktivitas otak dari seorang pemain ketika akan menendang tendangan penalti. Dan ini dilakukan dari beragam momen. Ada momen yang tanpa beban seperti hanya dilakukan pada saat latihan. Ada momen yang dilakukan ketika penjaga gawangnya boleh melakukan gerakan untuk melakukan tekanan. Dan ada momen berhasil mendapatkan hadiah dan yang gagal itu mendapatkan hukuman. Jadi tekanannya bertambah gitu. Dan bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya menurut kedua peneliti ini, pemain-pemain yang sering gagal itu ternyata adalah pemain-pemain yang lebih mengaktifkan prefrontal cortex. Jadi dalam otak kita tuh ada namanya cortex. Cortex ini adalah bagian dari otak kita yang akan menentukan keputusan apa yang kita akan ambil dalam apapun dalam kehidupan ini. Jadi termasuk dalam menendang penalti. Keputusan menendang penalti itu kan utamanya adalah lo akan mengarahkan kemana sebenarnya. Pilihannya ada yang ke tengah bawah, ke tengah atas, ke kiri bawah, ke kanan atas, ke kanan bawah. Yang kalau seorang pemain-pemain profesional, balik lagi kita ngomongin United dan Brighton, harusnya mereka dapat mengukur dan dapat mengarahkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau orang atau pemain-pemain yang pakai prefrontal cortex lebih aktif, ini adalah pemain-pemain yang terlibat dalam pemikiran jangka panjang. Kalau bahasa Jaksel sekarang tuh overthinking. Jadi pemain-pemain yang seperti ini biasanya akan banyak mikirin yang lain. Kalau gagal gimana,
aduh jadinya ke kiri apa ke kanan ya. Kok tuh kiper kayaknya ngeliatin gua ya. Dan lain sebagainya. Jadi nggak heran kalau seorang Emilio Martinez selalu ganggu pemain dan akhirnya sering gagal pemain-pemain itu menghadapi Martinez. Ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Fabian Barthez bahwa untuk penjaga gawang harusnya mereka lebih rileks karena beban itu sebenarnya ada di penendang daripada di penjaga gawang. Bahkan akhirnya FIFA mau membuat regulasi mengurangi agresivitas dari penjaga gawang. Nah, kalau yang lebih banyak mencetak gol tuh yang seperti apa? Ternyata yang lebih banyak mencetak gol itu adalah pemain-pemain yang memang mengaktifkan korteksnya. Jadi pemain-pemain yang tidak terlalu terganggu dengan kondisi di bawah tekanan. Dia pemain-pemain yang tidak banyak berpikir ini akan gol atau enggak ya. Ini adalah pemain-pemain yang sudah bisa tenang menghadapi situasi apapun dan sudah bisa menentukan saya mau ngarahin bola kemana. Dan berhasil atau tidaknya, ya udah tinggal bagaimana reaksi dari penjaga gawang. Karena ada kegagalan dari seorang penendang penalti yang bukan karena tendangan ataupun rencana bidikannya yang salah, tapi memang jangkauan, tebakan ataupun juga analisa penjaga gawang yang berhasil menangkap. Dan ternyata yang memang berhasil lebih banyak mencetak gol adalah pemain-pemain yang lebih mengaktifkan korteksnya, alias bagian dari otaknya tersebut untuk cepat mengambil keputusan, cepat menentukan keputusan, tidak merubah keputusan yang sudah dia tetapkan di otaknya, tidak terganggu oleh banyak gangguan, dan pemain-pemain yang tidak overthinking. Dengan nanti akan bagaimana ya, nanti akan seperti apa ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah namun kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh kedua peneliti ini tentu ya sedikit banyak kesimpulannya hanya memvalidasikan hal yang sebenarnya kita sudah tahu. Paling tambahannya adalah tentang korteks dan prefrontal cortex tadi. Sehingga gue juga kemudian mencari hal lain yang berhubungan dengan psychological pressure. Ada penulisan dari beberapa peneliti, namanya nih atau judulnya Decision Under Psychological Pressure. The Shooter's Anxiety at the Penalty Kick. Jadi kecemasan dari seorang penendang penalti dalam sebuah atau dalam momen tendangan penalti. Gua summarize aja atau gue singkat saja, ada beberapa fakta menarik yang gue mau bagikan kepada kalian semua. Bahwa decision making lagi-lagi adalah hal yang penting dalam sepak bola, terutama dalam adu tendangan penalti. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya fisik tapi psychological ini begitu berpengaruh dalam adu tendangan penalti. Kita tahu mengambil keputusan itu sama seperti ketika kita lapar, kita mau ngapain. Ketika kita stres, kita mau ngapain. Ketika kita lagi horny, kita mau ngapain, ya kan? Di sini namanya sexual arousal, ya kan? Jadi kalau bahasa yang kalian mengerti mungkin itu ya. Kemudian juga emosi-emosi lain dalam diri kita. Kalau kita takut, kita mau ngapain. Kalau kita lagi marah, kita mau ngapain. Ini memang berbeda dengan secara orang-orang yang mengambil keputusan secara bisnis dengan orang-orang yang mengambil keputusan dalam dunia olahraga. Tapi kurang lebih perasaan yang tadi gue sebut ada dalam kondisi seorang pemain yang akan mencetak ataupun juga menendang tendangan penalti. Ini yang disebut dengan psychological pressure. Nah, apakah kita bisa sukses? Apakah penendang itu bisa sukses atau tidak ketika menghadapi psychological pressure? Itu yang juga diteliti oleh peneliti-peneliti ini. Bahkan mereka menelitinya itu di luar nalar kita lah. Mereka menelitinya apakah dalam adu tendangan penalti penendang pertama, penendang kedua tuh probabilitasnya menang yang mana. Kemudian juga mereka mengukur apakah skill ataukah memang masalah psikologi. Bahkan mereka mengukur bagaimana warna lawan itu menentukan. Karena itu akan punya rasa emosional menghadapi penjaga gawang ataupun juga penjaga gawang melihat kepada pemain. Tapi beberapa kesimpulan yang gue ambil di sini adalah apa yang disampaikan oleh mereka bahwa memang benar. Bahwa ternyata skill itu bukan lagi menjadi faktor yang utama. Tapi psychological ternyata menjadi faktor yang utama. Kenapa? Karena secara capability seharusnya ketika tim bermain imbang sampai dengan perpanjangan waktu, maka secara skill dalam tanda kutip bisa digeneralisasikan mereka berimbang. Tinggal bagaimana melihat ataupun juga mengukur pemain dalam tekanan yang menimpa mereka. Dan ini dikatakan untuk meneliti ini kompleks.
karena berkaitan dengan motor actions otak dari seseorang. Ternyata sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti dari Twente tadi. Dan ini juga ditunjukkan oleh mereka bahwa pada saat mau melakukan tendangan penalti, yang diukur itu adalah dari saat extra time itu selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saat mereka berdiri di lingkaran kick off untuk berbaris bersama dengan masing-masing teman-temannya. Kemudian saat mereka berjalan menuju ke kotak penalti, dan yang terakhir adalah saat mereka menempatkan bola di titik penalti sampai akhirnya mereka menendang. Dan kalian bisa tebak bahwa penelitian ini pun menunjukkan bahwa yang namanya before the kick itu the mid circle namanya. Yang pada saat berjalan membawa bola itu ataupun berjalan menuju titik penalti itu adalah to walk to the kick gitu. Jadi mereka meliti seperti itu dan ternyata hasilnya adalah tekanan mereka akan semakin tinggi, rasa cemas mereka akan semakin tinggi, panik mereka akan semakin tinggi saat setelah mereka melepas diri dari teman-temannya yang peluk-pelukan itu berjalan menuju ke kotak penalti dan saat akan menendang penalti. Mulai kebaca ya, apakah hasil dari FA Cup kemarin ada hubungan juga dengan ini atau tidak. Tetapi itu ternyata diteliti bukan pada saat extra time penentuan siapa yang menendang, bukan pada saat mereka berdiri rangkul-rangkulan sama teman, tapi saat dia mulai berjalan sendirian dan akan mengambil tendangan penalti, itu adalah momen anxiety yang paling tinggi di situ. Dan anxiety ini sangat tergantung dari seorang pemain sebenarnya. Dia di mana yang akan sangat tegang, tapi disampaikan secara rata-rata yang paling tegang adalah yang saya katakan tadi. Dan fakta-fakta di sini menunjukkan bahwa yang kedua, tendangan penalti yang paling tinggi suksesnya adalah tendangan penalti yang masih berjalan dalam sebuah pertandingan. Dan di hasil penelitian ini dikatakan kenapa demikian? Karena kalaupun lu gagal, tim lu masih bisa ada kemungkinan untuk membalikan keadaan, membuat imbang keadaan, dan lain sebagainya. Tapi tekanan tendangan penalti akan semakin tinggi ketika dia sudah dalam adu tendangan penalti. Bahkan lebih tinggi daripada saat tim lu tertinggal, lu menendang, tapi masih ada waktu setelah itu. Karena kalaupun lu gagal, lu masih punya pikiran, masih ada waktu setelah itu. Tapi kalau dalam adu tendangan penalti, ini akan sangat-sangat menentukan kemenangan tim lu atau tidak. Tapi yang tidak diteliti adalah kalau dia tendang penalti di extra time yang akan menentukan timnya bisa menyeimbangkan lawan yang unggul atau enggak. Karena kalau cuman membuat unggul pasti itu lebih tenang. Tapi pada saat lu ketinggalan 1-0 dan ini tinggal 1 menit, habis itu akan menentukan pertandingan berakhir atau enggak, itu tidak diteliti. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian bahwa penelitian mereka juga canggih nih walaupun tahun 2007 sampai 2010 ya. Bahwa persentase penendang pertama 86,6% itu bisa mencetak gol. Penendang kedua itu 81,7%. Penendang ketiga 79,3%. Penendang keempat 80%. Dan penendang kelima itu turun ke 64,3%. Karena memang penendang kelima adalah penendang menentukan. Fakta selanjutnya adalah kalau sampai penendang kelima belum ada kemenangan, maka penendang sudden death disampaikan akan lebih rendah lagi persentase golnya. Karena sangat-sangat menentukan hasil akhir dari sebuah pertandingan adu penalti. Siapa yang menendang pertama dan siapa yang menendang kedua secara catatan di Perancis dan di Inggris termasuk FA Cup, Piala Liga masih dipegang oleh penendang pertama yang menang, tapi tidak dianggap valid dalam penelitian ini karena tipis-tipis antara 51,49 kemudian juga 50,5 49,5, jadi itu tidak terlalu menentukan dalam mencari kemenangan dari sebuah tendangan penalti. Dan hasil ini adalah hasil yang menunjukkan bahwa memang sains dan psikologi sangat menentukan dan sudah bisa dipakai dalam sebuah drama adu tendangan penalti untuk menentukan siapa yang akan menendang. Menentukan penendang 1 sampai ke 5 ditentukan dengan memilih pemain. Ada 3 pilihan, yaitu 1 pemain yang jauh lebih berpengalaman, pemain yang memang
tanpa beban dan pemain yang punya persentase tendangan penalti yang paling tinggi. Dan ini keputusannya ada di tangan pelatih mereka. Jadi kurang lebih secara teorinya teman-teman bisa lihat bahwa kalau ada orang yang bilang tendangan penalti adalah untung-untungan, adalah tos-tosan yang memang sebuah keberuntungan, dulu mungkin iya. Tapi sekarang dengan banyaknya data, dengan banyaknya perkembangan sport science, ternyata itu juga sudah bisa dipelajari. Bahkan kalau teman-teman melihat kemarin, De Gea itu punya contekan di deket di rumput itu, ditaruh di kayak di tempat sepatu kan. Dia kayak lagi ngelihat penendang Brighton yang pertama arahnya ke sini, Brighton yang kedua biasanya arahnya ke sini. Ini kan juga menunjukkan bahwa sudah ada data yang dipakai oleh pelatihnya De Gea untuk membaca tendangan penalti itu. Walaupun akhirnya 5 penendang semuanya masuk. Nah, bagaimana dengan March yang gagal ketika itu dan kemudian bisa diselesaikan oleh pemain Manchester United? Siapa yang golin tuh waktu itu terakhir? Siapa? Lindelof ya. Jadi banyak yang menyatakan bahwa the kiss of death dari Weghorst. Kalau kita lihat dari data yang kita sudah sama-sama ikuti dari apa yang gue sampaikan tadi, yang mengatakan kiss of death itu kan kayak ciuman kematian dari seorang Weghorst. Apa hubungannya? Kalau mitos mungkin saja, tapi kalau secara psikologi menurut gue ada benarnya. Tapi bukan cuma itu, ada satu faktor lagi yang akan gue kasih tahu. Ketika kita bisa ambil dari teori tadi, saat bersama-sama mentalnya masih bagus, saat dia berjalan mulai deg-degan. Dan pada saat sampai ke titik penalti, ternyata bolanya dipegang lawan. Bolanya dipegang lawan, pakai dicium pula. Kalau kita balik lagi ke teori tadi yang memang di overthinking apa enggak, kalau dia tidak, dia akan dengan santai mau dicium mau enggak, cuek aja, dia akan tinggal tendang. Tapi kita nggak tahu March bagaimana tekanannya ketika itu. Bola itu dicium bukan masalah kutukannya, bukan masalah magisnya. Tapi ada hal yang dia tidak prediksikan saat dia mau jalan menuju kotak penalti, mengarahkan kemana seorang De Gea, terganggu dia sedikit banyak dengan apa yang dilakukan oleh Weghorst. Harusnya dia tinggal ngambil bola, dia taruh di situ, dia tinggal tendang. Tapi ini ada gangguan dan March berusaha tenang. Dalam hal itu kalau gua, secara bahasa tubuh yang dilakukan Weghorst, itu kan ciuman itu tidak buat bola itu jadi berat. Tapi secara mental itu bisa buat jadi kepikiran. Dan data tadi menunjukkan kalau lu mulai kepikiran lebih banyak, karena kalau saat lu tendangan itu lu akan gagal, lu bisa jadi gagal tim lu. Dan itu dilakukan. Yang bisa dilakukan mungkin oleh March adalah dia minta ganti bola harusnya sama wasit. Toh dia belum menendang bola yang sebelumnya dipakai kan. Itu pertama. Atau at least bahasa tubuhnya dia balas apa yang dilakukan Weghorst dengan ngelap aja bolanya dengan jersinya. Jadi seakan-akan nih yang lu cium udah gua ilangin lagi nih. Jadi kagak ada gunanya lu cium-cium kayak gitu. At least bukan kutukan yang hilang, tapi lu mentalnya menang dari apa yang coba dilakukan oleh seorang Weghorst. Dan gue udah bilang tadi, ada faktor yang kedua. Kalau lu lihat dari Brighton di penendang pertama sampai dengan sebelum match, penjaga gawang Brighton, Sanchez, itu kalau nggak semuanya tapi kebanyakan, dia tuh ngamanin bola. Kalau lu lihat, setelah pemain United nyetak gol ke gawang Sanchez, Sanchez tuh ngamanin bolanya untuk dia kasih ke pemain Brighton. Kenapa? Karena untuk mengganggu gangguan-gangguan seperti Weghorst. Bahwa kiper mau gangguin, dialangin dia. Pemain Manchester United mau gangguin, dipegang sama dia bolanya. Bolanya kalau nggak dia kasih ke pemain Brighton, itu dia taruh di titik penalti. Lu temenan sama kipernya, lu dibikin aman. Somehow gua pada saat itu melihat dua kejadian itu. Yang pertama, kok Weghorst bisa cium itu bola? Buat gangguin lawan, bukan masalah kutukan. Dan yang kedua, kok Weghorst bisa pegang bolanya? Kenapa Sanchez nggak ngamanin bolanya seperti pendang-pendang sebelumnya? Wah, ini bisa gagal nih. Dalam analisa gue waktu itu, mitos doang. Tapi begitu gue baca secara psikologi, ternyata itu berpengaruh. Karena yang dilakukan Sanchez adalah menjaga penendang lu selanjutnya untuk diganggu oleh kiper lawan dan penendang United yang baru saja nendang. Dan kejadian ketika akhirnya Weghorst yang megang bola itu dia cium. Percaya nggak percaya atau bener nggak bener, menurut gua ada faktor anxiety, ketegangan, kecemasan, overthinking, dan psychological yang akhirnya terjadi di situ. Bagi seorang March yang
Mungkin pada saat latihan, mungkin pada saat tidak ada pressure dia akan bisa mengarahkan bola itu dengan baik. Tapi ketika kemarin, ini bukan diselamatkan oleh kiper loh. Ini bolanya melambung tinggi. Dan jadinya nyambung dengan apa yang gue sampaikan melalui data-data yang gue baca tadi. Bahwa ternyata ketika psychological lu terganggu dalam menendang penalti oleh hal-hal yang dilakukan misalnya oleh Weghorst dan pemain-pemain lain dalam tendangan seperti itu, ternyata juga bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola sepenting itu. Jadi menarik sekali bagaimana sebuah tim tentu dalam mempersiapkan tendangan adu penalti sekarang harus jauh lebih melihat bahwa ini adalah bagian part of the game yang bukan cuma untung-untungan, yang bukan cuma hoki-hokian, tapi adalah yang diperhitungkan, yang dipersiapkan, baik secara teknik, secara mental, secara psikologi, secara teknologi, dan secara sains. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang gue sampaikan, karena gue aja nggak nyangka gue bisa menyampaikan ini sepinter ini. Karena gue udah lama kelihatannya tidak pintar. Bagi saya, adu penalti bukan lagi masalah untung-untungan, tapi part of the game dan penuh dengan persiapan serta perhitungan. Sampai ketemu lagi di data jebret selanjutnya. Jebret. Inilah dia waktunya.